Para sahabat, pada video sebelumnya saya sempat menyajikan tema desa itu pemerintahan palsu, saya kasih tanda tanya. Mengapa saya kasih tanda tanya? Karena ini omongan Profesor Administrasi Negoro yang dia menggunakan standar administrasi karena desa tidak memenuhi standar administrasi, lalu dia mengatakan desa itu pemerintahan palsu. Dan saya juga mengatakan bahwa ya desa itu dulu juga menjalankan pemerintahan. Sebelum kosakata pemerintahan itu dipakai gitu. Terus kemudian sebelum ada kerajaan, sebelum ada kolonial, bahkan sebelum ada Republik Indonesia itu, desa itu ya menjalankan pemerintahan. Dan tentu di dalam pemerintahan itu ada politik, hukum atau pranata, dan kemudian juga ada administrasi. Administrasi itu tindakan secara konkret yang itu mewujudkan kehendak politik yang disepakati secara bersama-sama. Saya justru ingin mengatakan bahwa pengetahuan profesor tentang pemerintahan itulah yang palsu. Mengapa palsu? Itu yang saya sebut dengan bestur, ya. Jadi bestur itu adalah pemerintahan palsu. Itu mengacu pada pengalaman kolonial. Di dalam Igo en Landsgemeente Ordonansie itu, di sana ada dua kosakata yang sering dipertukarkan, yaitu dorps bestur dan desa bestur gitu. Nah, itu oleh para sarjana Indonesia itu diterjemahkan sebagai pemerintahan desa. Kadang-kadang disebut pemerintahan desa, kadang-kadang disebut pemerintah desa. Dan mengapa saya sebut palsu itu? Karena sebenarnya bestur itu adalah administrasi. Ketika berbicara mengenai desa bestur, dorp bestur itu sebenarnya administrasi desa, bukan pemerintahan desa. Jika ada regering, ya, ada reger dan bestur, nah itu lebih mendekati pemerintahan. Tetapi kalau itu sebutannya bestur saja, ya, itu namanya administrasi. Dan itu sudah mendarah daging, termasuk ini ada buku ini ya. Ini ada buku yang digunakan sebagai luar biasa ini kalau bagi sarjana pemerintahan. Bukunya judulnya ini. Nah, ini yang tokoh yang legendaris di ilmu pemerintahan, namanya Profesor Dr. G.A. van Fulge atau Gerrit van Fulge begitu ya. Judul bukunya Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan. Ini aslinya adalah Besturkunde sebenarnya ya. Besturkunde ya. Ini Hen Leerboek der Bestur ini nggak ngerti saya ya, bahasa Belanda ini. Tapi yang namanya bestur gitu ya, entah itu Besturkunde atau Besturwetenskappen gitu. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi ilmu pemerintahan. Mengapa ini penerjemahnya adalah Mang Rengsay gitu? Mengapa menerjemahkan pemerintahan? Ya karena memang pengetahuan dulu, pengetahuan para pewaris kolonial, para Indologi itu memahami, menerjemahkan bestur sebagai pemerintahan dan memahami pemerintahan itu sebagai bestur. Padahal bestur itu hanya pelaksanaan pemerintahan, hanya menjadi bagian kecil dan lebih tepat dikatakan sebagai administrasi. Jadi para sarjana Belanda sendiri mengatakan bestur itu atau termasuk Besturkunde sebenarnya adalah administrasi publik, bukan sebagai pemerintahan. Itu yang saya sebut sebagai palsu begitu. Jadi kalau misalnya organisasi perangkat daerah termasuk open bar gitu ya, kalau di sini kan namanya open bar. Itu kan dinas umum. Ya dinas umum itu menjalankan administrasi pemerintahan. Jadi dia tidak secara overall atau the whole of government, bukan, tetapi dia hanya menjalankan administrasi. Jadi administrasi itu adalah tindakan konkret atas keputusan
politik. Jadi pemerintahan itu ada di dalam, kalau dari sisi hukum ada pembuatan hukum atau pembentukan hukum, ada pelaksanaan hukum, dan ada penegakan hukum. Jadi kalau administrasi itu pada pelaksanaan hukum, tetapi kalau pembentukan hukum itu politik. Demikian juga dengan kosakata penyelenggara pemerintahan. Ya, penyelenggara pemerintahan itu namanya pemerintah sama parlemen, lalu pelaksana pemerintahan itu namanya birokrasi. Sehingga kalau kita memahami pemerintahan hanya pada sisi bestur, itu, maka itu ada yang hilang. Itu yang kemudian sesat, memahami pemerintah itu hanya dalam memahami pemerintahan hanya administrasi, pemerintah adalah birokrasi. Kalaupun itu dipahami sebagai bestur, itu dipahami dan dipraktekkan sebagai pemerintahan, maka itu menghasilkan pemerintahan yang administratif, itu yang saya sebut semu. Administratif itu mengacu pada pengalaman pemerintahan kolonial. Jadi pemerintahan kolonial itu nggak ada yang namanya politik. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali bagaimana catatan Harry Julian Benda tentang Beamtenstaat, negara pegawai pemerintahan administratif itu yang antisosial dan anti politik. Jadi lebih banyak berbicara tentang hukum dan administrasi. Ya, jadi di sana pemerintahan itu digambarkan ya itu hierarkis, formalistik, sentralistik, dan kemudian birokratik. Jadi tidak mengenal pemerintahan rakyat. Ya, jadi ini buku apa namanya? Buku wajib lah kalau dulu ya, buku ini loh. Ini kan Van Vultje ini disebut sebagian ilmuwan pemerintahan itu sebagai bapak ilmu pemerintahan. Saya sebagai pembelajar ilmu pemerintahan, pernah belajar ilmu pemerintahan, saya tidak mengakui Vultje itu sebagai bapak ilmu pemerintahan. Mengapa? Ya bukunya hanya ini aja. Selain hanya ini saja, mungkin yang lain-lain saya nggak ngerti ya. Tapi kan yang jelas ini salah kaprah. Buku ini salah kaprah, seharusnya dia administrasi tapi dipahami sebagai pemerintahan. Kemudian yang kedua, ya ini tidak mengandung filsafat yang dalam, tidak mengandung metodologi gitu. Jadi misalnya begini nih, misalnya begini ya. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak syah gitu ya. Nah, ini menurut Profesor Sumpono ini pengertian ini itu terlalu normatif, menggurui begitu ya. Dan karena itu kalau ini definisi ilmu pemerintahan ini berorientasi pada tujuan, maka dia tidak akan punya metodologi yang memadai, terutama bagaimana menjalankan tugas interpretasi, narasi maupun eksplanasi. Bagaimana kita mengacu buku ini untuk mengeksplanasi berbagai fenomena pemerintahan yang luas. Bagaimana buku ini kita gunakan untuk menjelaskan tentang misalnya dominasi kelompok tertentu gitu ya terhadap hajat hidup orang banyak. Misalnya, bagaimana kita menjelaskan tentang itu ketidakberdayaan petani berhadapan dengan tengkulak atau rentenir. Itu fenomena pemerintahan. Jadi fenomena pemerintahan itu tidak hanya open bar bestur, tidak hanya hubungan-hubungan administratif antara open bar dengan warga. Ya. Kalau itu menjadi pintu masuk, itu sebenarnya dimensinya sangat luas. Artinya pemerintahan itu ya kompleks lah. Kalau misalnya ini ada petani, ada tengkulak, ada korporasi besar, lalu ada pemerintah. Hubungan-hubungan ini itu adalah pemerintahan. Jadi kalau ini hanya sesempit open bar bestur begitu, itu namanya administrasi. Dan saya kira ilmu administrasi itu juga berkembang pesat. Ada aliran yang politik administrasi, ada aliran yang administrasi sangat manajerial. Itu sudah sangat kompleks. Bahkan
sekarang ada tuntutan bagaimana berbicara pelayanan publik itu tidak hanya pada sisi manajerial, tapi juga berbicara tentang politik pelayanan publik, termasuk di dalamnya berbicara mengenai bagaimana mendemokrasikan pelayanan publik. Jadi ini persoalan hajat hidup orang banyak pelayanan publik itu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana inovasi pelayanan satu atap gitu, tetapi ada persoalan yang lebih luas, bagaimana akses berbagai orang, berbagai manusia gitu ya. Misalnya petani deh. Bagaimana petani itu mengakses terhadap pupuk yang langka, bagaimana petani itu mengakses air dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya membagi secara manajerial begitu, tapi di sana ada politik gitu. Dan mengapa misalnya pendekatan pemerintah yang mengurus petani itu hanya dengan pembentukan kelompok-kelompok tani, yang itu sudah saya kritik. Ini model yang sangat seragam di Jawa, petani-petani kecil, petani gurem, tapi diterapkan di seluruh republik. Ya, di Kalimantan banyak petani yang punya lahan 10 hektar, 20 hektar, tapi pendekatannya sama. Ya. Ini kan penting untuk dijelaskan oleh ilmu pemerintahan. Jadi ilmu pemerintahan itu tidak terjebak pada administrasi. Kalau mau administrasi ya sebenarnya bagaimana menggabungkan antara politik dan administrasi. Tapi kalau model Gerrit van Vultje ini itu lebih tepat itu sebagai ilmu perkantoran. Bagaimana mengurus kantor ini secara efisien, secara efektif, ya, baik dalam pelayanan maupun bagaimana menjalankan perintah atasan begitu. Atau kata Profesor Talisi Huntraha ini ilmu pengemudian. Jadi ilmu pemerintahan bukan pengemudian, bukan perkantoran, bukan administrasi. Tapi ini punya dimensi yang sangat luas, dan ini sekarang ini saya sedang membaca dan mau mereview bukunya Joseph Rathskelder, Three Ages of Government. Ini saya sedang mengkaji. Ini buku yang relatif baru tahun 2020 dia publikasikan, dan nanti akan saya sajikan dalam video itu ya, dalam video di channel Sutoro Eko ini juga. Jadi sekali lagi para sahabat, kalau seorang profesor administrasi negara itu ngomong pemerintahan, justru pengetahuan beliau itu yang palsu karena mengacu pada standar bestur. Jadi bukan memahami pemerintahan itu pada politik hukum dan administrasi, tetapi hanya pada sisi administrasi belaka. Jadi ini sangat sempit, dan nanti hanya berbicara tentang organisasi, tentang kegiatan kerja organisasi itu, lalu efisiensi, efektivitas, dan seterusnya. Jadi tidak melihat bahwa pemerintahan itu juga berhubungan dengan legitimasi. Dan penting juga kalau kita berbicara pemerintahan, maka pintu masuk kita adalah sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kemudian itu diturunkan lebih jauh lagi ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama alinea keempat maupun juga batang tubuh. Nah, sayangnya lagi-lagi kalau memahami konstitusi terlalu dogmatis gitu, sehingga ini dampaknya luar biasa. Jadi pengetahuan tentang pemerintah dan pemerintahan itu mengalami involusi. Bahkan saya mengatakan ini the death of government. Pemerintah dalam arti yang sebenarnya itu sudah mati, tidak muncul sesuai dengan mandat Pancasila maupun konstitusi. Dan tentu ini sumbangan ilmu pemerintahan juga sangat nyata, sumbangan untuk menciptakan the death of government itu ya. Jadi artinya ini kan ada politisi yang tidak politis, ada sosiolog yang tidak
sosiologis, ada ilmuwan politik yang anti politik, ada juga ilmuwan pemerintahan yang itu malah justru mengingkari pemerintah. Jadi malah lebih memereteli kekuasaan pemerintah hanya dalam pengertian administrasi. Ini yang saya sebut sebagai the death of government ya. Sehingga ini ya memang harus banyak dibicarakan lagi. Jadi buku ini masih banyak yang ngutip ini ya. Buku ini masih banyak yang ngutip. Kalau orang ngomong tentang ilmu pemerintahan pasti mengutip ini. Nah, kalau saya ini perlu dihadirkan tapi untuk dikritik dan setelah itu ditutup. Bukan digunakan sebagai pijakan. Paling tidak pijakan untuk kita lucuti, kita bongkar. Kalau kita mau membuat ulang pemerintahan, ilmu pemerintahan, jangan menggunakan ini. Tetapi tentu masih ada para sarjana ilmu pemerintahan ketika nulis tentang rekonstruksi atau membuat ulang ilmu pemerintahan, pasti buku ini diacu. Ya. Kalau saya enggak, saya rekomendasikan kepada para mahasiswa saya, para sahabat saya untuk tidak menggunakan buku ini sebagai pijakan. Saya kira demikian.